mampu. Tapi subhanallah, yang saya ingat kalimat dari beliau pada waktu itu ketika saya hampir menolak menjadi ketua BAS itu. Kata beliau, Pak Mus, kan saya biasa panggil Pak gitu, Pak Mus, saya sarankan terima dengan ikhlas, dengan belajar ikhlas. Allah pasti bantu. Saya kantongin. Saya ingat terus tuh. Saya kantongin. Saya nanya lagi ke guru saya yang satunya, almarhum Pak Kiai Haji Acep Supyani. Kata beliau juga begitu. Pak Mus, saya siap membantu. Terima dengan ikhlas. Ya akhirnya dua guru ini saya kantongin. Ya kalau ada masalah saya datang aja ke beliau. Tapi subhanallah, ternyata memang benar apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita sudah mujahadah, sudah sungguh-sungguh, ternyata jalan-jalan itu dibuka oleh Allah itu. Termasuk jalan rizki. Kan tidak mudah membuktikan. Kalau kalimatnya gampang diucapkan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gampang kan? Gimana membuktikannya? Nah, buktinya masyarakat Sukabumi mengeluh di mana-mana kekurangan duit, kekurangan dana. Di mana kalau suruh bergerak enggak ada dananya, kan begitu kan? Nah, proses membuktikan kebenaran janji Allah ini sebetulnya yang menjadi tantangan bagi setiap dai. Dan ini dulu yang dialami oleh Rasulullah. Coba kita lihat surat Al-Isra. Itu sejarahnya Nabi dimi'rajkan oleh Allah itu kan latar belakangnya jelas sekali pada ayat 90 itu. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu datang misalnya kepada kita sekarang, orang-orang kafir ini suruh membuktikan kebenaran janji-janji Allah itu. Kan di situ jelas sekali pada ayat 90 sampai 94 kan jelas. Pertama, Nabi Muhammad didatangi oleh orang kafir ini suruh membuktikan, coba sekarang pancarkan mata air di sini untuk kami. Di tengah padang pasir suruh pancarkan mata air. Satu. Jadi yang aneh-aneh yang diminta. Atau katanya kalau itu nggak bisa, ini kan ada kebun kurma, ada kebun anggur, lalu alirkan di sini air, apa tuh? Air sungai. Bayangkan di gurun pasir minta air sungai. Ya orang-orang kafir seperti itu. Yang aneh-aneh yang diminta. Atau kalau tidak, itu minta langit itu diruntuhkan. Orang kafir kan begitu. Ya Nabi diam aja. Ada waktu itu. Atau kalau itu juga enggak, mereka itu minta agar supaya dibangunkan rumah serba dari emas. Kan begitu. Enggak dijawab oleh Nabi. Atau mereka minta lagi, kalau begitu udah datangkan saja langsung Allah dan malaikatnya berhadap-hadapan dengan kami. Ya kan, gimana ini menjawabnya? Atau permintaan terakhir, kalau itu juga enggak, udahlah kamu kata naik aja ke langit deh. Tapi harus turun membawa kitab yang bisa aku baca, yang bisa kami baca. Kalau itu tidak terjadi, sampai kapanpun kami tidak akan pernah mempercayai kamu. Akhirnya yang dikabulkan Allah memang mi'rajnya. Akhirnya Nabi dimi'rajkan oleh Allah itu. Tapi kan tidak turun membawa gumpalan Al-Quran yang sudah utuh sepenuhnya, kan tidak. Karena Al-Quran sudah turun sebelumnya berangsur-angsur. Memang targetnya orang kafir itu ingin menggagalkan agar tidak bisa dijawab oleh Nabi. Kan begitu, maka terjadilah pada waktu itu yang sudah mulai mau masuk Islam jadi mundur lagi, yang ragu-ragu jadi kafir lagi, bahkan yang sudah mulai mau beriman jadi ragu-ragu, kecuali beberapa sahabat yang langsung shaddaqta ya Muhammad. Begitu. Nah kan sekarang sama. Kalau kita sebagai seorang dai lalu datang orang yang ragu-ragu suruh membuktikan kebenaran apa yang kita ucapkan, apa yang bisa kita lakukan? Ini masalahnya. Oleh karenanya Al-Mukarram semua,
Ya saya ini hanya apalah saking gembiranya ya. Mudah-mudahan sedikit perkenalan saya ini bermanfaat. Dan sepenuhnya sebetulnya apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang selama ini saya dapatkan dari beliau. Hanya mungkin ya dengan bahasa saya aja. Ya, mudah-mudahan dengan pencerahan dan kemudian nanti kita bangkit bersama-sama. Saya kira bukan tidak mungkin lah 20 tahun ke depan Indonesia ini tidak lagi seperti ini. Ya, tidak lagi seperti ini. Kalau menurut hitung-hitungan sih memang butuh 30 tahun katanya. Indonesia ini akan menjadi superpower, negara Islam terbesar di dunia. Ini menurut hasil hitung-hitungan ya, karena sekarang sudah mulai muncul dari Indonesia ini luar biasa orang-orang yang cerdas, hafidh Al-Qur'an yang jumlahnya juga sangat banyak, muncul sekolah-sekolah terpadu. Sekarang anak-anak cerdas Indonesia sudah mulai kelihatan di dunia internasional, muncul dari Indonesia ini. Cuman ini masih tertutup. Ya. Masih tertutup. Makanya perlu pencerahan. Nah, lalu ya saya mengajak beliau ke Bawean ini apalah? Karena beliau sedang mencari, saya pun mencari. Saya selalu berpikir begini, sering menyampaikan kepada Al-Mukarram, yuk sekali-kali kita mempelajari kembali bagaimana sih sebetulnya para waliullah dulu yang 9 itu memperjuangkan negeri ini kok menjadi mayoritas Muslim. Padahal saya kalau naik mobil sekarang dari sini ke mana? Ke ujung genteng aja. Ke Surade itu butuh waktu sekitar 5 jam lah. Bawa mobil. Kita telusuri sampai ke pojok-pojok sana kok semuanya menjadi Muslim. Pakai apa dulu para wali kita, wali Allah? Pakai ini? Pakai harta? Kok bisa tembus sampai ke pelosok-pelosok? Kita jalan ke Sulawesi, jalan ke Sumatera, sampai di daerah kami sendiri yang terpencil Pulau Bawean itu, kok sampai tidak tersisa satupun orang yang tidak Muslim. Padahal kita sekarang mohon maaf, mengajak tetangga kita saja kita sekarang udah sulitnya bukan? Yang perlu kita pikirkan ini bagaimana sebetulnya para waliullah dulu ini. Kok sampai dakwahnya itu tembus sampai kepada titik-titik gelap yang rawan pada waktu itu. Sampai mayoritas Indonesia ini menjadi Muslim. Dan terbukti keislaman di Indonesia ini tidak seperti umat Islam di lain tempat. Kita lihat di Afrika sekarang mulai punah. Kita lihat di Andalusia, di Spanyol, di Eropa mulai punah. Kita lihat di Timur Tengah sekarang juga begitu, mulai semakin berangsur masjid itu isinya orang-orang tua, anak-anak mudanya jarang. Tapi di Indonesia alhamdulillah, walaupun dijajah sampai 400 tahun oleh Portugis, oleh Belanda, ternyata umat Islam itu tidak berkurang, Pak. Tapi di Andalusia sekarang habis. Makanya sekarang jadi bahan kajian. Oleh karenanya ditelusuri akhirnya ahli-ahli sejarah ini mengkaji di mana sebetulnya pusat spiritualitas Indonesia ini. Artinya tadi titik pencerahan tadi. Ada buku-buku yang bisa kita baca. Ya kalau saya yang mengungkapkan mungkin kurang pas. Ya tapi beliau mungkin sudah menyampaikan ya. Saya pernah menulis begini. Kalau ukurannya para wali Allah, kan para wali itu memang kalau dibilang pusatnya dulu ada di Jawa Timur, sekitar Gresik dan sekitarnya lah. Itu ada 5 wali, itu ada di sana ya. Kemudian yang 3 di Jawa Tengah, yang 1 di Jawa Barat. Tapi kan tidak salah kalau sekarang justru dari Jawa Barat yang mempengaruhi ke Jawa Timur. Kan enggak salah kan? Nah, kemudian saya ajak beliau ke Bawean melakukan penelitian, tadinya begitu silaturahmi. Subhanallah, ketemu dengan salah seorang doktor yang menulis buku mengkaji tentang pencerahan di Republik ini. Buku itu salah satunya menjelaskan bahwa
Indonesia ini diibaratkan abjad. Abjad mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ra, za sampai ya ya. Nah, di antara huruf-huruf itu ada huruf nun. Jadi Indonesia ini diibaratkan alif, ba, ta sampai ya. Nah, kemudian Pulau Jawa itu diibaratkan nunnya katanya. Diibaratkan nunnya. Nun itu kan bentuknya begini, ada titik satu di atasnya. Kalau enggak ada titiknya enggak bunyi kan? Kan begitu? Kalau enggak ada titiknya enggak bunyi. Nah, ada titik nun, kira-kira seperti itu. Ini abjad ini Indonesia itu ya. Ada titik nunnya itu. Nunnya itu adalah Pulau Jawa. Nah, orang sedang mencari titiknya ini. Karena hampir semua proses perubahan di Indonesia itu berasalnya dari Pulau Jawa ini. Coba lihat sekarang presiden kita juga Jawa semua. Ya Pak Habibie nongkrong sebentar ya, gak balik lagi ke Jawa. Kemudian yang memimpin Nahdlatul Ulama Jawa. Kemudian memimpin Muhammadiyah sekarang Oh ya, sekarang mulai sana. Tapi kan sejarahnya itu dari Jawa. Jadi memang sebetulnya ini kalau Jawa bangkit, Indonesia ceritanya akan bangkit. Kalau Jawa tercerahkan, rumusnya begitu, maka Indonesia akan tercerahkan. Nah, memang rumusnya seperti itu, dipahaminya seperti itu. Maka dulu Belanda mengambilnya tanah Jawa. Ini sudah kajian geografis, kajian geologis, kajian sosiologis sudah masuk semua itu. Nah, orang mencari sekarang. Kalau Jawa itu adalah nun, maka orang sedang mencari titiknya. Di dalam buku yang ditulis oleh salah seorang doktor itu, ternyata dari hasil penelitian katanya ya, yang namanya juga penelitian, bisa dipercaya bisa enggak. Ya, tapi nanti mungkin zaman akan membuktikan. Jadi ternyata ini hasil analisa itu yang disebut titik nunnya itu ternyata yang disebut itu adalah Pulau Bawean itu. Maka saya ajak ke sana beliau untuk melihat titik nun itu. Saya menyebutnya cekungan spiritualitas. Saya menyebutnya cekungan spiritual. Saya sebetulnya belum pernah membaca buku itu, cuman saya nulis saja. Ini ada cekungan spiritualitas di Indonesia ini yang akan menjadi pusat perubahan secara spiritual yang akan mempengaruhi republik ini. Ya, ini tapi mencari di mana ini? Ya, saya beranikan diri ternyata ketemu dengan buku itu ya. Nah, Bapak-bapak, ya tidak disebut abjad kalau tidak ada nunnya ya. Dan tidak disebut nun kalau tidak ada titiknya. Maka penting kiranya untuk menggali kembali sebetulnya gimana pengaruh. Setelah saya lihat ternyata dalam sejarah benar, hampir semua para wali itu pernah ditempa di Pulau Bawean katanya. Ya, begitu. Tapi karena saya orang Bawean yang bercerita agak kurang mengena ini ya. Tapi saya sendiri sudah lama tidak tinggal di Bawean. Ya, suatu saat mungkin nanti akan kita buktikan lah. Dan pula orang Bawean itu memang sampai sekarang punya pusaka. Pusakanya itu melekat betul. Pusaka yang pertama adalah Al-Quran. Makanya bapak-bapak jangan heran ya, di mana-mana orang Bawean itu biasanya dekat masjid. Kemudian jadi imam masjid. Kalau bapak pergi ke Bandung, masjid besar itu ada orang Bawean di situ. Sekarang almarhum Bapak Kasim Gifari. Itu orang Bawean tuh, jadi imam besarnya. Bapak keliling ke Jawa, ke Madiun, kemana, masjid-masjid besar itu selalu ada orang, masjid raya selalu ada orang Bawean. Bapak pergi ke Mekah, salah satu imam besar di Mekah itu adalah orang Bawean. Dan memang sudah dicetak seperti itu. Ya, pusakanya satu Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Kemudian pusaka yang ketiga disederhanakan ini, kitab paling sederhana itu Safina. Ya, Sulam dan Safina itu pusaka. Kemudian yang terakhir yang disepakati sebagai kitab budaya sejarah adalah Barzanji. Makanya kalau masuk ke Bawean Bapak tiap malam Jumat
semua musola itu bunyi bersanji itu. Orang Bawean itu bisa membaca Al-Quran banyak awalnya dari baca bersanji. Bisa diadu ya. Ya Bapak bisa adu dengan saya kalau soal baca bersanji. Nah, ini gambarannya seperti itu, sehingga ya mudah-mudahan dengan syariatnya saya bisa dipertemukan dengan beliau, saya bisa terbimbing ya. Kemudian saya bisa menimba ilmu, dan syukur alhamdulillah sekarang saudara makin banyak lagi. Ya, mudah-mudahan seterusnya kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama, bukan hanya menyaksikan ya, tapi ikut andil dalam kebangkitan bangsa Indonesia ini ya, menjadi bangsa yang besar karena Islamnya. Ya, bukan besar karena kalau sekarang kan besar kan terkenal karena korupsinya ya, terkenal karena TKW-nya gitu. Terkenal karena apanya lagi? Nah, utangnya. Ini Bapak semua ini wajah-wajah penghutang semua ini. Tuh, kelihatan kan utangnya 10 juta semua ini. Kelihatan nih. Jadi nah, kita berharap nanti tanda-tandanya adalah keberhasilan zakat. Kalau zakat sudah eksis, insya Allah nanti bangsa Indonesia ini tidak akan kesulitan dana lagi. Kita sudah buktikan di Sukabumi, walaupun masih sedikit, tapi ini sudah bisa berbuat ya. Sudah bisa berbuat. Seperti kita akan bangun 1250 rumah kaum duafa, ini bisa dilakukan ternyata dengan dana zakat itu. Nah, kalau setiap daerah bisa begitu nanti selesai. Karena harta zakat ini harta yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, sekarang keluar, nanti tahun depan datang lagi lebih banyak. Dikeluarkan, datang lagi lebih banyak, begitu. Dan inilah harta yang dijanjikan Allah keberkahannya. Ya? Oh iya, ini kan kita gunakan itu seperti misalnya sekarang. Alhamdulillah anak-anak kita yang di Mardiwaluya itu ya. Di sini ada pesantren Mardiwaluya Pak ya. Di kota itu. Itu anak-anak kita dari selatan yang diambil ke situ. Dipesantrenkan 6 tahun. Anak-anak kita itu. Tapi alhamdulillah dengan dana zakat ini sekarang semuanya bisa di stop dan dipindahkan ke pesantren. Dikembalikan lagi ke pesantren-pesantren Islam. Kemarin dari Tegal Bulat wilayah selatan sana, ini juga diangkut ke Cianjur Pak. Setiap tahun 10, 15 begitu. Dipesantrenkan di Mardiyuwana. Sendalnya, sarungnya, bajunya, celana dalamnya, odolnya, sabunnya, makannya, semuanya dibiayai dengan gratis oleh mereka. Kira-kira 6 tahun jadi apa anak itu? Tapi alhamdulillah dengan dana zakat ini sekarang bisa di stop. Subhanallah. Dulu sebelum punya dana, ya kita nggak bisa berbuat. Kalau sekarang ada yang begitu, saya bisa perintah, hentikan. Gitu. Karena ada duit. Nah gitu ya. Kalau duitnya kagak ada, gimana ngomongnya? Ya. Nah inilah, mari kita bersama-sama mensukseskan ini. Dan saya kira ke depan mungkin program seperti ini harus menjadi prioritas dalam pembiayaan. Seharusnya begitu ya. Tapi ini memang perlu ada langkah-langkah secara baik syar'inya dijelaskan, maksudnya dicerahkan dulu ya, maupun secara manajemen ini memang nanti juga perlu ada pendekatan-pendekatan. Insyaallah Bapak-bapak al-mukarram semua, saya kira mungkin dari saya sebagai bentuk kegembiraan ya sampai di sini saja. Tadinya hanya 5 menit tapi karena senang jadi tapi saya niat insyaallah malam minggu aja dengan saya mungkin full di sinilah. Jadi untuk malam ini saya belum bisa full karena saya juga besok subuh ada tugas, kemudian sehari besok ada kegiatan bersama guru-guru TPQ, begitu juga hari minggunya, sehingga mohon maaf saya mestinya tadi malam juga sudah di sini tidak bisa, tapi saya niat malam Ahad lah insyaallah akan bersama-sama di sini ya. Jadi terima kasih Al-Mukarram waktunya, mohon maaf atas kekurangan.
Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekapur sirih dari Kang Mus mendorong kita semua. Nih tadi ada gambar Pak Mus dengan Pak Aceng dan Profesor Dr. Didin Hapidudin Ketua Basnas ketika mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama, dari Basnas melalui Menteri Agama, disaksikan oleh Bapak Presiden di Hotel Bidakara. Itu reward pertama. Penghargaan kedua langsung beliau dan kawan-kawan dipanggil ke Istana Negara. Jadi Sukabumi salah satu pengelola terbaik nasional zakat. Silakan mau tepuk tangan boleh. Angka yang direkrut tertulis baru 10 miliar per tahun. Potensi zakat di Kabupaten Sukabumi 500 miliar. Uangnya ada di masyarakat. Ini Pak. Jadi hikam itu lain jadi mustahik zakat. Pribadi orang hikam adalah muzaki dan pribadi orang hikam adalah mujahid zakat, penggerak zakat. Siap? Ilmunya nanti dari Kang Mus. Zakat ya. Makasih Kang Mus, silakan. Ya bangga ya. Saya menyebut beliau sebagai utusan Sunan Gresik ke Sukabumi. Dan alhamdulillah nyambung betul. Siapa tahu dimulai dari kegiatan kita yang sederhana ini tadi timbul pencerahan. Pencerahan yang seimbang antara fikir zikir. Pikir saja dari dulu juga sudah hebat, dikirna kurang. Dikir saja, pikirna kurang. Juga tidak menghasilkan buah. Ulul albab adalah fikir dan zikir. Ulul albab. Amin. Baik, tadi sudah masuk kepada hikmah yang ke-13. Kalau merasa dingin boleh ditutup pintu belakang, Pak. Kalau merasa dingin. Masalah tadi sudah masuk. Sekarang ke-14. Yang ini. Hikmahnya yang mana? Sekarang kita masuk pada hikmah ke-14. Ke-13 tadi sudah kemana? Hidup mesin, cahaya, berangkat, masuk ke hadrat Allah, faham rahasia. Nah, menyambung paham rahasia, hikmah ke-14. Apa sih yang ada saja di sini? Karpet, keramik, beton, dinding, kusen, kaca, keluar, batu, tanah, pohon, naik ke atas awan, naik ke atas lagi bintang, bulan, matahari. Itu sering disebut kainat, kauniyat atau kaun. Ya. Di sini ada kaun nggak Pak? Mana kaun pertama? Diri sendiri. Tong wakan nuduh tangkal jamu diri orang heul. Ini kaun. Kaunnya juga terbagi-bagi, kaun sebelah atas, kaun sebelah tengah, kaun sebelah bawah. Semua kaun, ya saya sebut judulnya yang ke-14 ini menembus kehadirat Allah melalui benda alam. Tolong diulang. Begitu. Kita baru mengenal kepada Allah itu ibadah. Ibadah diserahkan kepada Allah, dibalas oleh Allah. Di otak kita yang ada baru kerja balas gitu. Bukan marifat, tapi kuli.
Ini yang menjadi kurang bernilai. Ya, kalau saya sambungkan dengan obrolan Kang Mus, cuman Kang Mus karena orang berpendidikan tinggi, bahasanya nggak porno, agak dipornokan sedikit. Siapa tahu kegiatan inilah yang nantinya akan menjadi embrio bibit cerahnya Indonesia. Kalimat saya juga agak sopan sedikit. Siapa tahu kan? Ayo nyebut ini pasti bisi lain lah, bisi lain. Tapi ini kali gambaran nama bangun rekennya. Sebab ketika dimasukkan ke nasional masuk, dibicarakan di TNI masuk, disampaikan kepada para pembuat keputusan negara masuk, ke gubernur masuk, apalagi ke bupati. Al-kaun, kenal kaun ya? Udah kenal kaun? Ada kaun ada? Mana? Yang kedua apa? Yang di sini aja yang ada apa? Tihang, apalagi? Dinding, karpet, kusen, batu, kaca, jam, speaker, muk, botol, HP, kopiah, pakaian, ya semuanya. Apa itu? Keluar yuk sedikit, keluar pakai dugaan aja. Di belakang ada apa? Kolam, ikan, air, rumput, pohon, apalagi? Itu apa itu? Naik ke atas yuk terus. Di sana ada apa? Awan. Sana lagi bintang, bulan, matahari. Apa itu? Kesana lagi ada langit. Ada langit dalam arti samain, angkasa. Anzala minas sama imaan, itu angkasa. Angkasa itu yang dimaksud air adalah awan. Awan di bawah pesawat. Kalau khalaqas sab'a samawat, 7 lapis langit, itu langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Bedakan ya antara langit bimakna atmosfer dan langit bimakna sab'a samawat. Beda itu, beda. Awas jangan keliru. Itu pun kaun. Neraka sudah ada, sorga beda dari malaikat, jin, setan. Itu apa? Tak gitu. Beak kawan Beak kawan tabi. Kulluhu. Semua kawan zulmatun. Kegelapan. Ini terang menurut lampu, tapi ini gelap menurut hakikat. Dinding ini gelap, karpet ini gelap, pohon gelap, batu gelap, apapun gelap. Kegelapan disebutnya. Lampu sendiri gelap. Sebab yang dimaksud nur bukan cahaya yang ini. Wa innama anarohu. Pakai innama lo. Sesungguhnya. Kang Romli mana? Jangan Romli, Sagaranten. Bantu di dia nyempot bae mana? Kadia bantuan. Wah. Bantuan mang macakeun da jeung Kang Tantan capeun teuing. Kang Hasan mana? Di Dario. Sukan deui Kang Hasan, Kang Romli, Kang Yandi mana? Ih, ai maneh lain di Dario teh tadi. Kumaha pantugas maneh teh maturan Bapak. Lain nyarekan ieu mah. Keur nyereng. Di Dario bantuan batur capek. Di kamari geus ditangtukeun. Asisten saya adalah kamu-kamu. Teu gampang asisten anak-anak tidak kudu bisa ngalogat tuh. Ngalogat hikam lain barang gampang. Belah dia. Ya, jangan rubah lagi ya. Sampai selesai kamu bersama saya di sini. Genah nita. Ini santri-santri kami termasuk kelas-kelas jadi.
Sanggupun alfiah hikam jamul jawame kudul juman al. Bukan tadi tuh saranggupan barogaun santri para santri baroga. Ya. Baik. Dikenalan teh wa teh macana. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Semua kawan baru dianggap bercahaya, tidak kegelapan. Awas ini harus hati-hati ngomong. Seimbang ilmu tauhid, mantek, munadzarah harus seimbang. Tigiclek seetik bisa salah ngomong, bisa dibaledogan ku jelema, bisa diporo ulama. Ini makanya hikam banyak yang tidak berani membahas. Sering-sering hikam ini ngabahasna sakarepna, hikamna kakidul pembahasan kakaler. Saya tidak mau begitu. Semua kawan gelap dia. Gelap bukan berarti tidak terang. Tapi gelap menurut Pohodai tadi ngomong deh. Hakikat. Gelap menurut wa innama anarahu, dan pastinya baru menyinari terhadap kaun ini zuhurul haqqi fihi, dohirna Allah dina eta makhluk. Dalam Asmaul Husna ada az-zahiru al-batinu. Kalau saya tanya, ini telunjuk apa bukan? Terlihat apa tidak? Zahir apa batin? Saya masukkan ke ketek saya. Zahir apa batin? Sebut. Hebat. Kalau zahir tidak batin, kalau batin tidak zahir, kalau batin kalau zahir tidak batin. Kenapa Anda mengatakan kalau zahir tidak batin, kalau batin tidak zahir? Telunjuk saya ini. Kenapa? Karena ini makhluk. Ad-diddan la yajtami'an. Dua yang berlawanan tidak bisa berkumpul di makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Khalik tidak seperti makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Allah terlihat enggak dengan mata ini? Dohir apa batin? Batin. Yakin Allah batin? Yakin? Yakin Allah batin? Dohir tidak? Dohir tidak? Apakah terlihat oleh mata saudara? Kunaon atuh make disebut dohir? Dohir menurut basiroh. Ngomong. Ini bukan pekerjaan mudah ini, menjelaskan ini. Sebab saya ingin Anda jadi orang arif billah. Marifat. Oh. Jadi Allah itu dohir batin. Dohir batin. Berlawanan tidak dohir dan batin? Bisakah yang berlawanan bersatu? Pada siapa? Al-Dohiru yang disebutkan melihat Allah lain neule ku mata ieu. Bukan melihat Allah ngaburinya yang ngolepat. Ini yang jadi fitnah di kalangan torikot, di kalangan tasawuf. Sudah saya contohkan tadi siang. Si Ujang boga pamajikan ngaranna teh si Iis nyieun taplak dijieun tina benang uwo si Iis maot ti heula. Si Ujang melihat taplak, apa kata si Ujang? Mama gahe Iis hek mama hek.
Kata si Ujang. Kata anaknya, bapak gila, iya. Karena taplak disebut mama. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena kalau si anak melihat taplak, ya taplak. Tapi kalau bapaknya melihat taplak, ingat yang membuatnya, yaitu, maka dia sebut Iis, mama. Tiang ini dari beton. Beton itu dari apa aja? Semen. Besi itu dari apa? Dari biji besi, pasir biji besi. Biji besi adanya di mana? Dari tanah. Tanah dari apa? Nur Muhammad. Jangan ragu-ragu. Kelompok saudara kita yang pengikut Wahabi, dia menganggap Nur Muhammad adalah syirik. Silakan saja, silakan saja. Saya tidak akan terpengaruh. Bicara Wahabi adalah bicara Inggris. Bicara Inggris adalah bicara the 7 pillar of wisdom. Bagaimana kerjasama antara Inggris bersama pemberontak di Arab. Nih, 7 pillars of wisdom. The Triumph. Siapa dia? Lawrence. Ini orang Inggris ini, non Muslim dia. Tapi bisa menyusup ke Arab dan membuat strategi, 7 strategi menghancurkan Arab. Bekerja sama dengan para pemberontak. Yang sedang hidup hari ini di Arab adalah pemberontak. Nih, dia ahli militer, ahli strategi. Mun aya nyaram kunut jeung macam-macam itu dari kelompok ini sebenarnya. Sejuta kali nganggap bener make Quran, make hadis, keur saya mau terpengaruh, aing mah nyaho mimitina karuhun sia. Bukan cuma nyuri kunut, bukan cuma nyuri tahi usoli, bukan cuma membuangnya gitu-gitu. Seperti lah apa jajan kiai besar kok mempersoalkan soal kunut. Kunut menurut Anda mungkin cuma urusan kecil. Tapi saya mau nanya, berapa harga bendera? Berapa harga bendera? Nu sedeng 20.000 perak. Ketika Anda ada dalam sebuah tanah benderanya merah putih, Anda membangun di situ. Bendera Anda dicabut oleh orang lain, Anda marah atau tidak? Tapi 20.000 kudu tinggal lain bendera na tanah na. Kunut itu putusan MUI. Kunut itu bendera. Orang yang meninggalkan kunut bukan karena ikut madhab Hanafi, tetapi karena anti dia pengikut Wahabi, dia adalah sedang membongkar Islam. Dia buang kewalian, dia buang yang sebutkan tarekat, dia buang tasawuf dan lain-lain. Nih kitab Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Bukan hanya membuang kunut, membunuh ratusan ribu umat Islam, termasuk menggorok berapa ribu ulama yang tidak mau sepaham dengan ini. Karena ini konspirasi, bekerja sama dengan luar Islam. Lain heureuy ajengan jajan mempertahankan NU ahli sunnah. Sebab saya tahu betul sejarahnya. Yang memasok senjata dan bermacam-macam Inggris karena kepentingan minyak. Karena kepentingan. Ini bukan pemahaman sempit saya, bukan. Saya tidak membentur mereka. Saya persilahkan mereka berpemikiran seperti itu. Tapi yang belum terbawa, jangan terbawa-bawa. Bahaya itu. Mereka menyebut tarekat musyrik. Tekago menyebut tarekat musyrik. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Mereka membunuh semuanya, termasuk para ulama yang tidak sepaham. Buku ini buku tentang Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional 8 Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya ada pemikiran orsinil dari saya tentang gerakan nasional pengamalan ajaran Islam. Mereka sulit disadarkan, tidak akan mau kembali, Pak. Sebab mereka sudah didoktrin
bahwa selain kamu adalah musyrik. Karena itu bunuh saja. Dibunuh. Banyak, biarlah saya tidak terlalu panjang lebar bicara soal ini. Justru tasawuf paling dibenci oleh mereka. Kitab hikam ini kitab haram bagi mereka. Najis. Sebab ini merusak akidah menurut mereka. Termasuk bicara Nur Muhammad di dalam Barzanji. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bahasa Inggrisnya, now, how can the necessity of such a noble personality and claim him to word this word? Ayalah nu kitu ku teh mah di dieu. Hek fotokopi heula memeh balik. Ngarah mawa burdah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Di mana Pajajian? Di Singapura. Kalau saya diundang ke sana suka cari apa karya mereka. Nu paling handap eta mah bahasa Sukabumi. Rekumaha butuhna junjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal aya. Bumi tidak akan ada kalau tidak ada Nur Muhammad. Yakini itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Jamalillah nyebutna. Naon cenah? Nur keindahan Allah. Allahun nurus samawat. Tuh, ti Allah jadi naon? Tina zat Allah jadi naon? Nur Allah jadi naon? Nur Muhammad jadi naon? Kalau Anda ikut ESQ-nya Pak Ari Ginanjar, Anda mengenal istilah Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar. Ledakan besar menurut teori ilmu pengetahuan, kalau menurut ilmu salaf itulah Nur Muhammad menjadi makhluk. Sudah diraba berapa umurnya? Kurang lebih baru 15 miliar tahun. 15 miliar tahun, artinya 1.500 juta tahun. Ini HQ, ini gedung 165. Kok Pajajian tahu saya tuh Pak Haji Mahfudin dan kawan-kawan adalah peserta eksekutif. Bahkan secara tidak formal saya mendapatkan tugas dari Pak Ari. Kang, panuhun alumni-alumni saya dibina oleh Akang, kata beliau bersama Pak Wahfi. Pak Ari. Baik hadirin. Big Bang. Big Bang adalah kalau menurut ilmu santri salaf, Nur Muhammad menjadi semua makhluk. Jadi nyambung teu tina taplak kasih Iis. Tadi nyambung. Ieu taplak teh menang saha? Maka taplak disebut enak ieu tihang. Tihang make pasir, pasir tina taneuh, taneuh tina Nur Muhammad, Nur Muhammad tina Nur Jamalillah. Allahu Allah, Allahu Allah dalam kalbu. Tihang make besi, besi tina pasir besi, pasir besi tina taneuh, taneuh tina Nur Muhammad, Nur Muhammad tina Nur Jamalillah. Allahu Allah. Kitu nu disebutkeun ningali Allah teh. Kitu nu disebutkan dohirna Allah teh. Bukan Allah dohir ngagaya bag, ngaburinya. Bukan gitu. Jadi Allah dohir. Jangan minta lebih dohir daripada ini. Bagaimana yang disebutkan Allah dohir? Kia. Cukup. Jangan minta lebih. Saya ulang. Allah dohir. Mana buktinya dohir? Tak gitu. Kalau ditanya bagaimana dohirnya Allah, begini ini dohirnya Allah. Jangan minta lebih dari ini, minta ledakan, bisa cara Yahudi. Bani Israel, mana Allah teh yang nanya buledak paeh. Sekali paeh 70.000, pantat teh holok heuh. Holok jelema. Jangan minta lebih dari ini, cukup dari ini, sudah cukup. Cek Allah, geus dibelen ku aing. Mata fi khalqillahi min tafawut, tidak ada tafawut, sudah tertib. Bebenangan ya balik tina grog. Geus bisa nenyo naon maneh teh ayeuna mah euy. Teu wani ngomong sia kadek-dek. Tong ragu-ragu hareupeun rois cu.
penanggung jawab lembaga bidang ini saya. Pakai jabatan, bukan sedang sombong. Sedang bertanggung jawab. Mulai nu nyalahkeun sadunya ngomong kieu. Sadun nyalahkeun. Saya perumus nasional. Nu ngarumuskeun di Pekalongan ieu jelemana. Wah. Hayo he iraha Allah rek dohir pukung geus. Lah jadi jelema tolol. Segini ini sudah dohir. Sudah cukup segini. Cek Allah, syukur jejen. Hong cek urang bakeko. Gusti kapangi eta, Gusti kapangi cek malaikat. Oh. Kalau pakai bahasa beloon. Hayo heneneangan pangeran menang eleh ku Bilal. Mana Tuhanmu Ahad? Jabret Ahad. Bilal teu masantren teu naon teu ngaji hikam teu. Alumni Abu Sofyan, alumni Abu Jahal, alumni kafir gerot logojo. Boga iman bangsa kitu ai urang Islam ti orok ngamang keneh wae. Amin. Kaifa yasruku isal kawan kulluhu dulma. Semua kawan dulma. Gelap. Air gelap, segalanya gelap. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi eta eces. Baru dianggap dia bercahaya dengan nur Allah. Kalau Anda tahu dohir al-haq Allah. Teu kudu dohir bijil ngelol kiku. Tidak harus keluar cahaya, bukan, sudah cukup. Seperti melihat taplak alias melihat siis. Lain taplak teh siis, bujuran tuh. Taplak mah taplak we. Paham ya? Awas hati-hati, ini akidah yang benar. Mun akidah teu kieu teu bener geus gitu. Tegas saja. Kumaha deui atuh benerna. Kira-kira pendengar sulit menerima omongan dari saudara, tong ngomong nu kieu. Kumaha atuh? Anda saja merasakan keberadaan Allah. Rasakan oleh diri sendiri. Ngomong nges ngerasakan encan, ini yang repot. Ya, rasakan dulu oleh sendiri. Jangan banyak ngomong di depan orang. Tungtungna ngomong bekik akhlak teu ecreuh. Orang yang sudah menembus ini akan berupaya memperbaiki akhlak. Saya orang yang belum berakhlak baik, tapi minimal jelema goreng aku goreng aja. Urang gitu yuk. Paman ro'al kawana. Siapa orang yang melihat kawan? Apakah saudara melihat kawan? Adakah kawan pada diri Anda? Mana? Ayah kawan ayah? Tihang kawan? Tangga? Tanggal jagong? Sirsak? Tanggal duren? Jukut? Paman ro'al kawan. Mata orang neuleuh kawan. Walam yashadhu bihi. Tapi dia tidak menyaksikan Allah di dalam kawan itu. Au indahu bisi teu bisa didinya gigireunana atuh. Au qablahu bisi teu nyaho gigireunana memehna atuh cara tadi dipopay kana Nur Muhammad. Can ka hati keneh au badahu atuh. Atawa ieu teh engke teh rajet poe kiamat balik deui les. Balik ke aslina. Faqad awazahu wujudul anwar. Wujuda. Wujudul anwar. Tak gitu ucu bantuan abah manehnya. Dipengparkeun tina ayana cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif. Ia terhalang, tidak mendapatkan matahari ma'rifat. Bisah bil asar, terhalang ku mega tatapakan, terhalang ku mega makhluk. Kitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Cing kapangih Gusti. Sakit teh geus kapangih, geus. Maneh geus tembus pandang. Geus ru'yatullah itu. Sudah melihat Allah itu. Kitabnya Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani ada bab khusus ru'yatullah. Melihat Allah. Tong ragu-ragu. Si ragu-ragu sok debat saya. Tidak sisi mana ande, mereka debatkan. Nges tarima. Tinggal ngarasakan. Temuskan. Tembus ke dalam kalbu menjadi akhlak. Ingat aturan. Cek Allah kudu kieu, cek Allah ulah kieu, cek Allah kudu kieu. Itu bukti orang makrifat, bukan sekedar pengetahuan makrifat, tetapi kelakuan keluar tina syariat, zindik dia. Zindik dia, aliran sesat dia, harus dibubarkan dia. Siapa yang membubarkan? Pakem atas fatwa Pak Jejen sebagai penanggung jawab, sebagai Rais Jamiah Thariqah, sebagai ketua umum Majelis Ulama kalau di Sukabumi. Alhamdulillah. Aduh, tas ucing-ucingan capek euy. Tas susumputan, hong tah hong. Bakekok tah. Menembus kehadirat Allah melalui benda-benda alam. Kalimat inti al-kaun makhluk. Dulmah gelap yakni tertutup tidak tembus kepada Allah. Zuhurul haq dohirnya Allah. Mata zuhir melihat alam. Mata batin tembus kepada Allah. Kurang mata tak ngomong teh. Mata batin tembus kepada Allah atau batin tembus kepada Allah begitu maksudnya. Hujibat terhalang. Masalah seorang salik sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan dohir ketika melihat alam. Macet di makhluk tidak tembus kepada Allah. Lain kudu nyongo goyobog langit muka. Mega lungit, imah lalungitan. Atau kalian jeung maneh halungit teh. Liar ngadada ku perkara anu hararese. Enak kitabnya ada. Mau apa lagi? Di sini pentingnya Anda merapat kepada Nahdlatul Ulama. Di Al-Azhar tarekat tong jauh TNU. Abdi mah henteu aya jeung NU mah tapi sareng MUI hampura MUI ge nu kieu mah nanyakeunana ka NU. Tiap-tiap lembaga MUI komplit jeung ahli marifat henteu. Loba MUI malahanan di luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Pak Jejen bagaimana cara bertanyanya? Enggak sulit kalau saya. Saya tinggal bertanya kepada ketua MUI. Pak Jejen, cek saya ini bener tuh, cek saya bener tuhnya. MUI geus ngajawab ieu. Ketua umum nu ngajawabna. Pentingnya jabatan di situ, Pak. Lain keur ngadeuketan bupati. Ngaletakan ngenta duit. Oh, ente mah. Kalau MUI sudah begitu bagaimana NU? Saya tinggal datang kepada Syuriah NU Jawa Barat. Tidak sulit-sulit, saya datang saja kepada saya. Pak Jejen sebagai wakil Rois NU Jawa Barat bertanya bagaimana tentang amalan kami. Benar, saudara benar, muktabaroh, beres. Nanyanya saya, Roisnya saya. Hayo ente malah di tiap kabupaten racak ku ente. Maju Anda jadi pengurus maju. Lain jadi saya mah teu hayang jabatan, da eueuh nu milih ha. Teu hayang eueuh nu milih mah teu laku ha. Kumaha? Bisa. Tajali apa? Tajali sifat bisa. Da. Cacing tarik nyariosna tong les-lesan gitu. Dina kumaha? Ningal saha? Ku Nabi Muhammad bi'ainil basirah.
Jadi yang disebutkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah kan bayangan orang begini. Maka Nabi Muhammad nepi ka langit kahiji, papanggih jeung para nabi, asup ka Sidratul Muntaha, asup ka Raprap Kobakosena, deus ka Gusti Allah. Bayangan orang Allah na keur diuk kitu nya, Nabi Muhammad silapan hareupeun gitu. Gitu bayangan orang. Gusti abdi dugi, capek abdi teh hoyong ngaleut Gusti. Gusti nginum heula we gitu. Bayangan orang seperti itu karena memang para ulama nggak berani menjelaskan. Jelaskanlah. Setelah ke Sidrah Muntaha masuk ke alam lahut, Jibril tertinggal. Kenapa Jibril tertinggal? Karena Jibril diciptakan dari nur Jabarut. Jibril nggak berani masuk ke lahut. Kalau Jibril lebat atuh ka dieu, lau adkhaltu khinsiri lah taroktu. Kalau aku masuk ke situ, hancurlah aku. Yang boleh masuk ke situ, ke hadrat Allah, hanya insan, manusia. Jadi insan lebih daripada Jibril sebenarnya. Malaikat teh pelayan tahu. Malaikat teh pelayan ngan balagu ge jelema orang mah cek malaikat pusing aing ngalayanan jelema eta. Kasebeleun di layanan teh kalau kasebeleun hen nyeblok tak diseblok ke ku tsunami. Jadi bukan masuk sub Nabi Muhammad dituluy lempang, diiring ku para pangiring tok trek carana film Dinasti Ming menghadap kepada sang kaisar lain gitu. Karena itu Jibril tidak masuk. Les geus teuing kumaha susah disebutna. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka Allah ngawajibkeun ka Nabi Muhammad siga kieu cek Allah teh Muhammad dengekeun aing rek ngomong sia wajib sumuhun. Sudah tidak bisa disebut ya. Jadi dengan mata apa bertemu teuing we teh nyaho teh ka dinya mah tibatan orang capek-capek mikiran eta mending ngilu ka dinya. Anda sendiri bisa masuk ke situ. Kapan? Sekarang. Dengan apa? Dzikir khofi. Dzikir khofi itu ibadah nu geus teu kadeteksi ku malaikat. Ai kudu dieceskeun mah. Mun la ilaha illallah babacaan huntuna dituliskeun ku malaikat ganjaranna saanu. Kalau dzikir khofi lepas. Malaikat geus teu bisa ngadikte. Itu Anda sedang belajar masuk ke lahut. Nepi teuing tong di pikiran. Nu power teu nepi asa nepi jadi nenepian. Gusti nu Maha Suci, Gusti naon sia teh borokokok. Jadi tidak ya. Sulit disebut dengan mata mana taswe eta mah kitu. Daripada capek-capek mikiran, eueuh nu wani nyebutkeun katerangan dina dar dina naon ge. Ya, sebab Nabi Muhammad sendiri setelah masuk ke alam itu ting dikumahakeun jasadna ku Allah. Ting dikumahakeun, ting utuh keneh jasadna, ting make nu kumaha geus teu apal. Ya. Kalaupun nyedek-nyedek teuing nanyona kunaon ku ain basirah we kitu. Lain ku panaon ieu, lamun katempo ku panaon ieu Allah aya gaya bagna ke. Jadi mujassimah, jadi Allah jisim, jadi Allah henteu laisa kamitslihi. Jadi Allah hendak yamuhu binafsihi bisa murtad. Paham? Saya gitu teruskeun. Sok. Yang masih kesulitan masuk ke otak dalam hal ini bertanyalah. Sebab Anda pulang dari sini sudah tidak ada keraguan lagi. Tinggal masuk di pengamalan nanti. Beres? Beres ya? Haha, ieu mah pang seru na hikmah. Di antara 292 mulai seru karena Anda sudah masuk tadi kepada apa? Yafhamu daqo ikol asror. Geus mulai paham karena rahasia sakabeh perkara. Tong rewas mun salira engke. Arek kakulah dere dikir salira teh. Lauk teh ngaronyok. Aya lauk nu sok ngaronyok teh apa Agus eta mah beda deui sok ngaronyok pengobatan mah. Ya.
Terapi eta mah da najan ka jelema belegung ngaronyok semua. Ieu mah lauk ngaronyok, lauk. Tong loba omong, heuy teh nyawa urang geus hebat, eta ulah kitu. Biasa-biasa. Tong heran mun salira. Kalau ngukur hakikat diri kita, Pak, sebenarnya enggak sulit, Pak. Ada ayam yang beranak. Kalau ayam beranak didekati orang, bagaimana sikapnya? Ngabintih. Coba tanya ke ayam, "Yam, kunaon menang ngabintih?" Tanya teh careuh. Ayam, kenapa kamu menyerang kami? Mungkin kata ayam, aku kira musang. Tandanya kita belum jadi manusia, tapi dibintihkan ayam. Ini tes kesini untuk ngetes siapa Anda, tanya kena ke ayam. Jadi murid ayam di nama. Tadi murid naon? Ayeuna nama Anda murid naon? Allahu Akbar. Horeng. Cerita sedikit Saya belum buka kitabnya. Yang jelas zaman Nabi Daniel, rajanya raja siapa sih waktu itu? Hah? Halus lah. Nebu. Ya. Tuh gitu lah. Nah, nanya aku nenek tanya hometenya. Tetangga anak teh orang Jawa, pinter budak. Getol. Nebu kat. Oh, Babylon. Biasa kelompok Babylon berarti yang dulunya Dakyanus ya. Dakyanus dengan Ashabul Kahfi. Ya, ini Nebu kat Nezar. Dia sama dengan Firaun. Setiap orang yang tidak mempertuhan dirinya, dia bunuh. Cara membunuhnya punya cara tersendiri, yaitu diadukan, diparabkan, kasih ngalapar. Jadi gladiator kalau begitu? Ya semacam gladiator. Ditonton oleh orang banyak, lalu sang raja sorak-sorei, orang sorak-sorei, lain khawatir nih batur digegewek dihakan singa teh kalkah atoh, itu budaya. Daniel tidak mau beriman pada Raja Dolim yang mengaku Tuhan. Sinubieu teh ngaranna teh. Ya. Tulis gerak, tulis ngalah ka baca ku sadaya. Da ana mah aya can maca. Tong sok maksakeun dalin Tuhan. Tak kade jadi kiai langsung mung dibejaan batur. Karena itu judulnya saya bukan guru kan gitu. Belikan masukan. Tapi ai lalakonna mah bangunnya hokeneh ana, hoken bae. Da ana maca kitabna. Ya. Daniel dipanggil. Ting make speaker kumaha tah tahu. Perhatian. Pembunuhan melalui dimakan singa akan segera dimulai. Ya. Maka dikeluarkanlah siapa? Orang lain dulu. Orang lain datang ke tengah lapangan terkurung. Maka dikeluarkanlah singa buas, singa lapar. Daniel datang. Orang sorak-sorai, ini musuh utama akan habis pada malam ini. Dikeluarkanlah singa lapar. Jauh keneh geus hormat singa, kos asup ka karaton Jogja. Begitu dekat kepada Daniel, dia merunduk. Hormat kepada Nabi Daniel. Hadirin tercengang, sorak-sorai terhenti. Sang raja marah-marah. Goblok singa sia, hakan. Cek singa tewani ngeluh. Jangan heran, jangankan kepada Nabi, para wali dijaga oleh ular.
Kangjeng Maulana Mansur dijaga ku Raden Tempang. Ya. Dia sebenarnya bangsa gaib yang berupa macan. Di makam Raden Jaya Wiguna tadi Nagrog Kidul, bawa ajengan jajan. Biasa sering terlihat macan. Lain macan biasa. Nah, dulur.